Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rian Kurniawan. Jadi saya akan menjelaskan tentang materi bab 14 yaitu pendanaan perusahaan dan pasar modal. Untuk tugas ke-12 untuk mata kuliah pengantar bisnis. Jadi di sini pendanaan perusahaan dan pasar modal. Oke, di sini perdagangan di pasar modal. Yang pertama perlu kita tahu itu adalah pasar modal. Apa itu pasar modal? Pasar modal adalah tempat bagi investor untuk menanamkan investasinya dengan risiko yang ditanggung untuk mencapai keuntungan yang diinginkan. Kemudian, siapa saja sih pelaku pasar modal? Pelaku pasar modal itu sangat majemuk melalui dari individu atau perseorangan atau sampai organisasi yang memang khusus berkonsentrasi pada jual beli saham. Kemudian di sini ada istilah-istilah yang ada pada perdagangan sekuritas di pasar modal. Yang pertama itu adalah perusahaan publik, yaitu perusahaan yang dimiliki oleh relatif atau sejumlah orang yang tidak terlibat secara aktif dalam manajemen perusahaan. Kemudian di situ ada bursa paralel, yaitu adalah jaringan dealer yang mengurusi perdagangan sekuritas yang belum terdaftar. Kemudian yang ketiga ada bursa utama, yaitu adalah organisasi yang memiliki lokasi fisik yang nyata, yang memudahkan perdagangan sekuritas yang terdaftar di Indonesia. Ada dua, yaitu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Kemudian adalah pasar sekunder, adalah di mana saham yang sudah terdaftar beredar diperjualbelikan setelah saham diterbitkan oleh perusahaan. Maksudnya setelah perusahaan menerbitkan suatu saham akan diedarkan. Kemudian tempat beredarnya itu adalah pasar sekunder. Kemudian yang kelima ada pasar perdana, adalah pasar di mana perusahaan menerbitkan sekuritas baru yang menambah modal perusahaan. Kemudian yang keenam itu ada laporan pendaftaran, adalah laporan atas fakta-fakta yang disampaikan di BAPEPAM sehubungan dengan rencana perusahaan untuk menerbitkan sekuritas. Kemudian ada prospektus, adalah dokumen yang menguraikan penerbitan sekuritas baru dan perusahaan yang menerbitkannya. Kemudian yang kedelapan adalah prospektus red herring, adalah prospektus pendahuluan yang dibagikan kepada calon pembeli atas sekuritas baru yang diterbitkan. Perusahaan sebelum BAPEPAM memberikan persetujuan atas penerbitannya. Kemudian yang ke-9 ada pihak dalam atau insider, adalah petinggi atau pihak-pihak yang bisa mengetahui aktivitas perusahaan seperti direktur, pemegang saham, atau pejabat perusahaan. Kemudian yang ke-10 adalah persyaratan margin, adalah peraturan yang menentukan persentase utang maksimum yang dapat digunakan untuk membeli sekuritas. Kemudian yang ke-11 adalah biaya emisi, yaitu adalah biaya yang menerbitkan saham atau obligasi baru. Kemudian yang ke-12 ada harga penawaran, adalah harga jual saham biasa pada masyarakat umum. Lanjut, di sini ada saham biasa. Dalam pengertian umum, saham merupakan sebuah piagam yang berisi aspek-aspek penting bagi perusahaan, termasuk hak memiliki saham dan hak khusus yang dimilikinya berkaitan dengan kepemilikan saham. Kemudian di sini ada karakteristik khusus. Kemudian di sini kita bisa lihat yang pertama itu adalah nilai buku. Nilai buku adalah nilai dari modal perusahaan yang telah tercantum pada neraca keuangan. Dilanjutkan dengan nilai pasar, yaitu sebuah saham yang terjadi
pada harga sekarang, kemudian untuk menghitung nilai pasar seluruhnya dengan mengalihkan nilai pasar per saham dengan total jumlah saham yang ada. Kemudian di sini ada dividen pendapatan tetap yang diterima oleh pemilik saham dan perusahaan. Kemudian ada dividen yield atau dividen dalam range harga pasar pada saham dalam bentuk persentase. Kemudian ada payout ratio adalah rasio perbandingan dividen terhadap pendapatan. Kemudian dilanjut dengan saham preferen adalah suatu bentuk saham yang memiliki kekhususan terutama dalam pembayaran dividen dan hak suara yang lebih ketimbang dengan pemilik saham biasa. Dia itu memiliki hak suara yang lebih ketimbang dengan pemilik saham biasa. Kemudian kita lanjut dengan yang pertama itu ada pemilik saham. Pemilik saham dalam hal itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu individu dan instansi atau organisasi seperti yang dikatakan di awal tadi. Kemudian di sini ada keuntungan saham. Ada dua juga keuntungan saham, yaitu dividen dan capital gains. Kemudian untuk menghitung keuntungan itu ada TR sama dengan dividen yield tambah capital gains atau loss. Kemudian atau dapat dituliskan dengan TR sama dengan dalam kurung DT plus PC tutup kurung per PB. Kemudian di sini ada resiko. Secara umum ada dua resiko, yaitu resiko estimatik dan resiko tidak estimatik. Untuk resiko estimatik tidak dapat dihilangkan dan risiko tidak estimatik dapat dihilangkan dengan portofolio saham. Kemudian ada strategi investasi saham. Yang pertama itu adalah strategi pasif. Dalam strategi pasif itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu strategi beli dan tahan dan juga index fund. Yang kedua ada strategi aktif, yaitu pemilihan sekuritas. Kemudian yang ketiga adalah rotasi sektor. Dan kemudian marketing timing, yaitu merupakan pendapatan akibat dari variasi dalam persentase portofolio aset dalam modal saham. Untuk strategi investasi hanya ada 3 yang seperti tertulis, kemudian terbagi lagi menjadi bagian-bagian di dalamnya. Kemudian di sini ada pendekatan untuk analisis dan seleksi saham. Yang pertama itu teknik analisis, yang kedua adalah analisis fundamental. Kemudian yang di sebelah sini ada yang di sebelah kanan itu adalah kerangka kerja analisis fundamental. Itu terbagi menjadi 4, yaitu analisis ekonomi dan pasar, analisis industri, analisis perusahaan, the framework in perspective. Itu adalah yang keempat. Kemudian obligasi. Apa itu obligasi? Yaitu instrumen utang jangka panjang dalam kontrak surat obligasi, di mana ada pihak yang mendapatkan bunga dan membayar kembali utang yang dilakukannya. Kemudian ada ranking-ranking yang biasa ditetapkan di dalam obligasi itu, seperti yang bisa kita lihat. Yang pertama itu ada A3, kemudian dilanjutkan dengan B3, C3, dan D. Kemudian dilanjutkan dengan A2, B2, C2, kemudian A dilanjutkan dengan B dan C. Sepertinya seperti itu cara bacanya. Kemudian alasan membeli obligasi. Kenapa kita harus membeli obligasi atau investor sangat membeli obligasi? Alasannya adalah para investor sangat menyukai keuntungan tetap dan menyukai capital gains pada saat tertentu. Di sini, efisiensi pasar modal adalah pasar modal di mana harga saham yang ada di merealisasikan semua informasi yang terjadi secara cepat, rata-rata, dan akurat.
Ada 3 bentuk pasar modal efisiensi. Yang pertama bentuk lemah, yang kedua bentuk semi kuat, dan yang ketiga adalah bentuk kuat. Di Indonesia juga ada pasar modal. Pasar modal Indonesia yaitu memicunya lahirnya Undang-Undang Pasar Modal. Kemudian aspek yang diatur di dalam undang-undang tersebut adalah fungsi badan pengawasan pasar modal, kemudian bursa efek, dan kemudian lembaga kerling dan penjaminan atau LKP, lembaga penyimpanan dan penyelesaian LPP, dan transaksi efek yang dilarang. Kemudian Bapepam, pasca Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, maka fungsi Bapepam adalah melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.